Om jemaat Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan sekalipun masih melalui media ini. Ya, apa kabar saudara? Doa dan harapan saya bahwa saudara tetap baik, sehat. Saudara, hari ini kita akan mulai ibadah kita, dan yang akan memimpin pujian adalah Ibu Nilwance. Beliau adalah kakak saya yang melayani di Malang. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nilwance Mangari. Shalom jemaat Afi yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan oleh perkenanan Tuhan, kita dapat beribadah bersama-sama pada kesempatan hari ini. Sungguh bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya percaya kita semua juga ada pada saat hari ini. Semua karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan, anugerahnya yang besar di dalam kehidupan kita. Mari siapkan hati pikiran kita, seluruh hidup kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, Raja di atas segala raja. Dia yang layak untuk dipuji dan disembah. Kita mau bersyukur untuk semua kemurahan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Haleluya. Nyanyikan lagu Oleh Karena Kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin, haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Amin, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin, haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sungguh kesempatan yang indah yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami
masih dapat beribadah bersama-sama. Meskipun secara online, tetapi kami bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami. Biarlah Tuhan kami mau pakai waktu dan kesempatan yang ada untuk kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan hadir di tempat di mana kami beribadah bersama-sama. Tuhan hadir di rumah dari tempat di mana kami beribadah, dan Roh Allah hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami izinkan Roh Kudus yang memimpin dan mengambil alih jalannya ibadah kami. Kami percaya Tuhan hadir dan siap untuk memberkati umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami siap untuk memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus naik ke sorga, dan Dia tidak biarkan kita umat Tuhan sendiri. Dia kirim Roh Kudus dan Dia beri kuasa kepada kita. Kuasa untuk apa? Menjadi umat-umat pemenang di dalam Tuhan. Haleluya. Ku diberi kuasa. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku?
dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lagi katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Puji Tuhan, Dia akan memberi kemenangan kepada kita. Roh Kudus yang akan terus menuntun kita. Roh yang hidup itu akan terus menyertai kita, akan membawa kita dari kebenaran kepada kebenaran. Dia akan bawa kita menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita dipakai menjadi alat yang indah di hadapan Tuhan. Karena Roh Kudus yang hidup itu ada di dalam hidup kita. Roh Kudus yang hidup itu tinggal dan berkuasa atas hidup kita. Mari katakan pada saat ini, Roh Kudus ambil alih seluruh hidup. Kami mau serahkan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, ku jamahmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Roh-Mu yang kudus pulihkan. Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai, yang
yang hidup, Rohmu yang hidup, penuhiku, datang urapi, datang urapiku. Ku siap terima, ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagimu. Haleluya. Ku buka hati, kejamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Sejenak kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh baik bagi kami. Ambil alih seluruh hidup kami ya Roh Kudus. Pegang tangan kami. Jangan pernah tinggalkan kami Roh Kudus. Biarlah Engkau hidup dan tinggal di dalam hati kami masing-masing. Engkau yang akan memimpin kami kepada seluruh kebenaran firman. Terima kasih. Kami mau buka hati kami buat Roh. Kami mau buka hati kami buat firman-Mu. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan suara-Mu. Pesan Tuhan itu yang kami nanti-nantikan, yang akan menghidupi seluruh hidup kami. Firman-Mu yang akan menuntun langkah-langkah hidup kami. Firman-Mu yang akan menolong kami. Firman-Mu yang akan memberikan kekuatan baru buat kami. Berfirmanlah, berbicaralah. Kami mau mendengar. Roh Kudus yang akan memberi kemampuan kepada kami, untuk kami dapat mengerti firman-Mu, agar kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami mau pakai dan kami mau berikan seluruh hidup kami, bahkan tanah hati kami yang terbaik untuk firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Apa kabar saudara? Ya, doa dan harapan saya bahwa kita semua tetap dalam keadaan yang sehat, semangat terus untuk menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan buat kita. Saudara sekalian, kita sebagai gereja Tuhan
hari ini bertepatan dengan peristiwa Pentakosta. Saudara sekalian, hal apa yang akan kita ingat dan kita maknai di peristiwa Pentakosta ini? Saudara sekalian, hari ini saya mengajak kembali kepada kita untuk membaca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Dan saudara, judul firman Tuhan hari ini adalah menjadi saksinya dan ketetapan hati. Nah, mari bersama-sama kita membaca Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-1 dahulu, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Yang minggu lalu kita sudah baca dan juga sudah kita sempat uraikan. Tapi hari ini ada beberapa yang akan kita ulang sedikit dan ada hal tambahan lagi yang akan kita lihat. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ya, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara sekalian, ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan beri kepada kita gereja Tuhan. Ya, tanggung jawab ini diberikan oleh Tuhan dimulai kepada para murid, dan tentunya tugas dan tanggung jawab tersebut juga diteruskan dan tetap berlaku bagi kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Tuhan pada akhir zaman ini. Dan saudara sekalian, menjadi saksi Tuhan di sini, pada minggu yang lalu kita melihat apa itu saksi Tuhan, apa itu arti saksi. Ya, dari definisi yang ada dalam Kamus Bahasa, kita sudah melihat bahwa arti saksi itu, seorang saksi adalah orang yang mengalami atau melihat, dan dia menceritakan apa yang dia lihat dan dia alami kepada orang lain. Nah, berkaitan dengan kita menjadi saksi Tuhan, tentu adalah kita menceritakan apa? Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayatnya yang ke-11 bagian B, dikatakan bahwa menceritakan perbuatan-perbuatan Allah, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Saudara, ini adalah tugas seorang saksi, adalah menjadi atau menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang telah Allah lakukan yang begitu besar. Saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam perjalanan Kristus Yesus ketika Allah berinkarnasi menjadi manusia, murid-murid bersama dengan Yesus semasa dia hidup sebelum dia menjalani salib. Murid-murid melihat, dan saat peristiwa Pentakosta ini datang, Tuhan memberikan perintah lagi kepada mereka, mengingatkan kepada para murid untuk menceritakan apa yang mereka sudah lihat dan apa yang mereka sudah alami di dalam kehidupan mereka, supaya orang lain dapat mengetahui tentang apa yang dilakukan Allah. Bagaimana Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, dia begitu mengasihi kita umat manusia. Saudara sekalian, jadi menjadi saksi Tuhan menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Mungkin ada yang bertanya, alasan apa kenapa kita menjadi saksinya? Saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam ayatnya yang pasal 1 ayat yang ke-11, saudara sekalian, di sana dikatakan, di perkataan malaikat ketika Yesus sudah naik ke sorga, kemudian malaikat berkata kepada para muridnya dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kita garis bawahi kalimat yang berkata bahwa Yesus yang kamu lihat dia terangkat ke sorga akan datang kembali. Saudara, pada minggu yang lalu kita sudah sempat lihat bahwa ini adalah sebuah janji Allah yang mana
dia akan datang kembali ke dalam dunia ini. Untuk apa? Saudara sekalian, tentu ada satu tujuan untuk Tuhan Yesus kembali datang ke dalam dunia ini. Dan yang pasti kita melihat ini menjadi satu alasan bagi saya dan saudara untuk menjadi saksi dia. Karena adanya janji bahwa Yesus akan datang kembali di kali yang kedua. Dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini, kalau kita melihat bahwa di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ketiga, di sana disebutkan bahwa Tuhan Yesus akan menjemput setiap orang-orang yang percaya kepada dia untuk dibawa ke tempatnya, tinggal bersama dengan dia. Saudara, betapa berbahagianya, betapa senangnya hati kita sebagai orang-orang yang percaya kepada dia. Ketika Yesus naik di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua, bahwa dia menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Jadi ini menjadi alasan bagi kita bahwa Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita. Sebab itu saudara sekalian, supaya semakin banyak orang yang dapat tinggal bersama dengan dia. Tuhan Yesus tidak menghendaki manusia mengalami kebinasaan. Allah menciptakan manusia bukan untuk dihukum, bukan untuk menghukum manusia, tetapi Allah menginginkan agar manusia itu dapat bersekutu dan hidup bersama dengan dia. Hanya karena dosa yang sejak awal dilakukan oleh manusia pertama, ketidaktaatan mereka kepada perintah Allah mengakibatkan semua generasi keturunan daripada Adam dan Hawa sampai pada masa ini, kita manusia zaman sekarang ini mewarisi dosa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa. Sehingga Yesaya pasal 59 ayat yang kedua katakan bahwa manusia dengan Allah menjadi terpisah. Saudara sekalian, itu sebabnya mengapa banyak orang mengalami banyak sekali kegelisahan, mengapa banyak sekali persoalan, mengapa banyak sekali penderitaan dan berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di dalam dunia ini. Saudara, dosa yang menjadi penyebab kenapa semua itu terjadi. Dan Tuhan Yesus ketika Allah berinkarnasi menjadi manusia, dia datang ke dalam dunia sampai dia memberikan hidupnya, mempersembahkan hidupnya di kayu salib. Dia relakan dirinya di kayu salib, tangan dan kakinya terpaku, darah menetes di sana. Darah itulah yang menyucikan dosa manusia, menyucikan manusia dari segala dosa-dosa yang ada, yang membelenggu manusia. Dan karya salib itulah yang membebaskan manusia dari belenggu dosa. Dan itu terjadi ketika manusia mau untuk membuka dan bersedia menerima, mengizinkan Yesus Kristus tinggal di dalam hidup kita. Saudara sekalian, ketika kita sudah bersama dengan dia dan Tuhan Yesus naik ke sorga, dia berkata bahwa aku pergi untuk menyediakan tempat. Dan ketika janji yang kedua itu digenapi oleh Tuhan, di mana dia datang kembali, dia lakukan adalah untuk menjemput buat saya dan saudara yang percaya kepada dia. Saudara sekalian, ini menjadi satu kesukaan tentu bagi kita. Ini adalah merupakan pengharapan kita di dalam beriman kepada Tuhan. Setelah kita meninggalkan dunia ini, ataupun selama kita hidup di dalam dunia ini, kita mungkin belum berkesempatan bisa mendapatkan rumah, tempat tinggal kita. Tapi percayalah saudara, ketika engkau dan saya meninggalkan dunia ini, sudah ada kepastian tempat tinggal kita yang telah disediakan oleh Tuhan. Dia menjemput kita yang percaya kepada dia. Alasan kenapa kenapa kita menjadi saksinya, karena Allah atau Yesus Kristus dia akan datang kali yang kedua. Untuk apa? Menghakimi. Menghakimi semua manusia yang tidak percaya kepada dia. Saudara sekalian, dihakimi untuk apa? Ketika mendapati bahwa manusia yang tetap menolak dia, saudara sekalian, harus mengalami penghukuman, hukuman kekal. Karena firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, upah dosa ialah maut.
Saudara sekalian, selama manusia membiarkan dirinya diikat, dibelenggu oleh dosa, maka sudah jelas firman Tuhan berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara sekalian, terputusnya manusia dengan Allah yang mengakibatkan dosa membelenggu dia sehingga membawa manusia itu kepada kebinasaan. Apakah Tuhan itu jahat? Tidak. Tuhan sudah memberikan solusi. Dia sudah menawarkan kasih-Nya. Ya saudara sekalian, solusi bagi kita manusia untuk supaya terbebas dari belenggu dosa dan terbebas dari penghukuman kematian kekal itu adalah dengan kita datang kepada Dia. Yesus sudah menawarkan dirinya kepada kita manusia. Dan saudara sekalian, ketika Yesus datang kembali kali yang kedua, mendapati banyak orang, setiap orang yang masih menolak dan masih tidak menerima Dia, akhirnya akan mengalami penghakiman dan Tuhan akan menghukum. Dan saudara sekalian, apa kaitannya dengan kita? Apa kaitannya dengan kita sebagai saksinya? Tentunya Tuhan menginginkan agar supaya selama kita diberi kesempatan untuk hidup, Tuhan memberikan tanggung jawab agar kita menyampaikan, agar kita menceritakan tentang kasih Tuhan, di mana Tuhan sampai sekarang masih berkemurahan untuk menyelamatkan, untuk menanti setiap orang, siapapun dari bangsa manapun, untuk datang kepada Dia. Saudara sekalian, inilah tugas kita sebagai orang percaya, menjadi saksi Dia, menceritakan semua perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Bagaimana Yesus Kristus yang sangat mengasihi umat manusia terus menanti agar supaya manusia itu mau datang berpaling kepada Tuhan dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah saudara sekalian, kalau kita melihat seorang saksi, untuk menjadi saksi di sebuah pengadilan tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Ya, salah satunya adalah dia sehat jasmaninya, sehat mentalnya, sehat pikirannya. Nggak mungkin kalau pikirannya sedang tidak sehat kemudian dia diambil kemudian untuk dijadikan saksi. Nah saudara sekalian, demikian juga dengan kita. Untuk menjadi saksi Tuhan tentu ada syarat agar supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan, bisa menjadi alat Tuhan untuk menceritakan kemuliaan Allah, kebesaran Allah. Apa itu syaratnya? Yaitu kita mendapat mandat. Percaya, kita yakini bahwa kita memang menjadi saksi Tuhan karena ada kuasa daripada Tuhan yang memberikan mandat kepada kita untuk menjadi saksi daripada Tuhan. Dan setelah kita memperoleh kuasa, memperoleh mandat yang daripada Tuhan untuk menjadi saksi Dia, saudara sekalian, kita pun harus memiliki kesediaan hati. Kesediaan hati untuk apa? Mengubah diri kita, bersedia berubah. Saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7 di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1, pertanyaan daripada murid-murid Tuhan Yesus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara sekalian, pertanyaan mereka adalah, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, para murid Yesus di sini, ketika Yesus yang sudah bangkit itu, mereka masih tetap, konsep berpikir mereka masih tetap dipengaruhi dengan pikiran orang-orang Yahudi kebanyakan, yang mana mereka masih terus menanti janji Tuhan di dalam perjanjian lama akan hadirnya seorang Mesias yang membebaskan bangsa Israel secara politik, membebaskan Israel dari penjajahan Romawi sehingga menjadi sebuah bangsa yang hebat, menjadi sebuah bangsa yang dikdaya, sebagaimana ketika masa lalu Raja Daud, Raja Yosafat atau Raja Asa berkuasa atas Israel begitu hebat. Itu yang menjadi kerinduan daripada para murid. Pertanyaan mereka, ada kerinduan hal itu, di mana Yesus yang menjadi pemimpin kerajaan, dan pemikiran mereka adalah kerajaan duniawi. Dan kalau Yesus yang menjadi pemimpinnya, ada harapan yang mereka inginkan di dalam diri mereka, agar mereka menjadi
orang-orang yang dipakai oleh Tuhan duduk di kerajaan tersebut. Saudara sekalian, artinya di sini kita lihat bahwa pola pikir dari para murid-murid di sini itu masih berorientasi kepada kedagingan mereka, kesenangan-kesenangan manusiawi mereka. Tapi luar biasa Tuhan Yesus ketika mendapatkan pertanyaan dari para murid di sini, Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka sesuai dengan pertanyaan itu, tetapi yang menjadi jawaban Tuhan adalah dikatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Yang ditanya adalah, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tapi Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara sekalian, Tuhan Yesus ingin mengubah paradigma mereka, mengubah konsep berpikir mereka, dan perubahan itu terjadi ketika Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksi Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan ingin mengubah cara berpikir mereka bahwa, hei para murid, tugas kamu ada yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka, bukan untuk menjadi orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan seperti konsep berpikir mereka. Tetapi di sini adalah Tuhan memakai, Tuhan mau mempersiapkan para murid untuk menjadi alat-alatnya Tuhan membangun sebuah kerajaan rohani. Saudara sekalian, di sini kita melihat bagaimana Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksinya Tuhan. Dan saudara sekalian, bersyukur kepada Allah bahwa para murid di sini, mereka tidak membiarkan diri mereka untuk terlibat sebuah perdebatan dengan Tuhan. Tetapi ketika Yesus menjawab hal itu, kamu tidak perlu tahu akan soal masa dan waktu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kita melihat di dalam pasal yang kedua, di sana ayat yang ke-1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya saudara sekalian, ketika janji Allah dalam ayat yang ke-8, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan pada pasal yang kedua ketika Roh Allah itu datang memenuhi para murid, kita melihat di dalam pasal-pasal berikutnya bagaimana para murid di situ, mereka langsung seakan-akan terbuka mata rohani mereka bahwa inilah yang Tuhan kehendaki. Tuhan ingin memakai para murid untuk menjadi rasul-rasulnya Dia, menjadi alat-alatnya untuk menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kepada siapa? Kepada semua orang. Dan kita melihat di dalam sejarah kisah para rasul, saudara sekalian, kita melihat bagaimana gereja-gereja Tuhan dan bagaimana para rasul, para murid di sana pergi ke banyak tempat menceritakan tentang perbuatan Allah yang besar, sehingga kabar Injil sukacita Tuhan itu semakin tersiar, terdengar di banyak tempat, dan makin banyak orang yang mengetahui, oh ini yang dimaksud dengan apa yang Tuhan sudah katakan di dalam perjanjian lama, bahwa Tuhan ingin menyelamatkan semua manusia. Saudara sekalian, inilah yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita saat ini pun, agar kita punya kesediaan hati kita untuk berubah. Rubahlah hidup kita, rubahlah pola berpikir kita, segala macam konsep-konsep berpikir kita tentang hal-hal yang selama waktu yang lalu itu mungkin tidak berkenan menurut kacamata firman Allah. Berilah diri kita untuk tunduk kepada firman Allah, untuk mengubah cara berpikir kita. Saudara sekalian, dan yang kedua yang kita lihat menjadi apa yang Tuhan rindukan, supaya kita layak menjadi saksi-saksinya Tuhan.
dipenuhi. Dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara sekalian, apa maksud daripada dipenuhi oleh Roh Allah? Sebagian orang Kristen mungkin memahami dengan dipenuhi oleh Roh Allah adalah dengan mereka bisa berbahasa lidah. Mereka bisa pada saat mereka menyembah Tuhan, kemudian mereka bisa berkata-kata dengan bahasa lain. Saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, di dalam pasal yang kedua Kisah Rasul di sini, mereka, ya saudara, ayat yang keempat tadi, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa-bahasa lain itu apa? Saudara sekalian, kita melihat dari perkataan orang-orang yang saat itu sedang berada di Yerusalem. Karena ketika peristiwa Pentakosta itu, Yerusalem yang merupakan pusat penyembahan Israel, saudara sekalian, dan di sana adanya Bait Allah, sehingga membuat banyak orang-orang yang Israel yang sudah tersebar di banyak tempat. Peristiwa ini membuat mereka mau untuk datang berkunjung di sana. Dan ketika mereka ada di Israel itu dan peristiwa Pentakosta terjadi, orang-orang yang berasal dari, mana disebutkan dalam ayatnya yang ya di sini kita lihat, kita orang Parsia, orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Saudara sekalian, nah di sini kita melihat bahwa bahasa-bahasa yang didengar oleh orang-orang yang hadir pada saat itu, apa yang diucapkan oleh para murid adalah bahasa-bahasa mereka. Artinya apa yang dikatakan oleh para murid itu memang bisa dimengerti oleh orang-orang. Jadi saat kita berbahasa lidah, kemudian entah itu bahasa apa, mungkin kita berkata bahwa ini adalah bahasa roh, tapi adakah orang yang mengerti tentang hal itu? Saudara sekalian, tapi di sini saya memahami bahwa ketika para murid dipenuhi oleh Roh Allah, mereka berbicara, berkata-kata dalam bahasa lain. Dari sini saya melihat adalah bagaimana ungkapan apa yang keluar dari bahasa-bahasa itu adalah yang dipimpin oleh Roh Allah. Ya, saudara membicarakan atau mempercakapkan tentang apa yang Tuhan Yesus telah buat. Allah nyatakan di dalam hidup mereka. Ya saudara, di sini yang kita lihat bagaimana ketika engkau dan saya bersedia dipimpin oleh Roh, dipenuhi oleh Roh, harusnya saudara sekalian, tolok ukur bahwa kita untuk dipenuhi itu bukan dengan kita bisa berbicara dengan bahasa-bahasa roh yang dipahami mungkin dengan bahasa lidah. Bukan itu yang menjadi orientasi utama. Tetapi harusnya yang menunjukkan bahwa engkau dan saya betul-betul dipenuhi oleh Roh Tuhan, dipimpin oleh Roh Allah. Saudara sekalian, adakah tanda-tanda bahwa kita taat pada Roh Kudus? Ketika Roh Kudus memerintahkan kepada kita untuk menjadi saksi, saudara sekalian, selama kita menjadi orang Kristen, sudah berapa banyak kita menjadi saksi Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Ketika firman Allah memerintahkan kepada kita untuk jangan berzina, jangan kita mencuri, saudara sekalian, adakah kita bersedia untuk melakukan, mentaatinya? Nah, di sini kita melihat ketaatan pada Roh Kudus ini menandakan bahwa kita dipenuhi oleh Roh Allah. Kemudian ciri daripada orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita mau untuk terus hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, musuh utama manusia itu paling tidak ada 3, yaitu dunia, diri sendiri, daging kita, dan juga iblis. Ketika 3-tiganya itu datang menyerang kepada kita, untuk kita berusaha untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, tapi kita bisa menolak setiap godaan-godaan daripada kedagingan kita, apatah lagi ada tawaran dari dunia ini, dengan kita tetap mempertahankan hidup kudus, maka saudara sekalian, dapatlah kita berbangga bahwa kita mau katakan bahwa terima kasih Tuhan.
bahwa roh Allah yang tinggal di dalam hidupku memenuhi aku, memampukan kita untuk bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bahwa hendaklah kamu kudus sebab Allah kudus adanya. Yang dikatakan di dalam surat Petrus. Nah saudara sekalian, hidup kudus itu harus tetap ada di dalam kehidupan kita. Tidak sedikit bahwa orang-orang yang selama ini berkata bahwa mereka yang ada di gereja, kita mungkin melihat bagaimana mereka begitu fasihnya untuk berbicara atau bisa berbahasa roh. Tetapi hidup mereka setelah mereka keluar dari gereja, saudara sekalian, tidak sedikit orang yang tersandung melihat orang yang demikian. Karena saya melihat di sini ada banyak kesalahan di dalam memahami akan firman Allah. Memahami apa itu bahwa dipenuhi oleh roh Allah. Dipenuhi oleh roh Allah. Setidaknya kita bisa melihat adakah orang itu taat pada Roh Kudus, hidup kudus di hadapan Tuhan. Adakah kita menjunjung tinggi firman Allah, tidak memperdebatkan. Ya baru-baru ini saya sempat diskusi sharing dengan seorang kawan yang mengatakan ya setelah dia menjalani beberapa tahun hidup ini, dia katakan aku sedang bergumul dengan firman Allah. Dia berkata ya dia mulai mempertanyakan Alkitab itu sebagai firman Allah. Dan saya kira bahwa dia bukan satu orang, tapi ada banyak orang juga yang lain yang ada di dalam gereja sedang mempertanyakan akan firman Allah. Apakah Alkitab itu firman Allah? Saudara sekalian, kalau engkau dan saya percaya bahwa Alkitab kita ini adalah firman Allah, nah maka kita akan menjunjung tinggi dan kita hormati dan kita mau mentaati apa yang firman Allah perintahkan, apa yang firman Allah tuliskan di dalam Alkitab kita. Saudara, dipenuhi oleh roh Allah juga kita memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Memberitakan Injil di sini tentu bukan saja dengan kita berkhotbah. Bukan saja kita berkhotbah di setiap mimbar-mimbar yang disediakan buat kita. Ya tentu kalau hal itu saja menjadi tolok ukur memberitakan Injil adalah ketika kita berkhotbah di mimbar. Nah bagi jemaat-jemaat awam mungkin berkata, bagaimana, kapan kan bisa bersaksi seperti demikian? Saudara sekalian, menjadi pemberita firman Allah, menjadi memberitakan Injil itu adalah melalui kehidupan saya dan saudara dalam segala hal, dimanapun kita berada, apapun profesi kita. Saudara sekalian, kita harus memberitakan Injil Tuhan, menceritakan bagaimana hidup Yesus itu di dalam kehidupan kita, dan kita tunjukkan kepada dunia bahwa aku adalah sebagai orang yang memiliki Kristus Yesus. Aku bisa peduli kepada orang yang berkesusahan. Aku begitu mudah untuk berbelas kasih ketika mendapati memang orang yang perlu untuk kita kasihani. Saudara sekalian, saat-saat ini kita melihat ada begitu banyak orang yang membutuhkan uluran tangan. Karena begitu banyak orang yang saat ini sedang hidup dalam penderitaan. Saudara, adakah kita menunjukkan aksi kita bahwa engkau dan saya mau menolong mereka? Dipenuhi oleh roh Allah. Bukan sekedar kita memiliki, ya saudara sekalian, menganggap bahwa aku sudah memiliki roh Allah, kemudian kita hanya simpan dan diam-diam di sebuah tempat. Tetapi harus kita tunjukkan melalui aksi nyata kita. Dan yang terakhir saya melihat di sini dipenuhi oleh roh Allah adalah kita menghasilkan buah roh. Saudara, dalam Galatia 5 ayat 22-23 kita melihat ada 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Ya saudara sekalian, dari ke-9 buah roh itu, adakah itu semua sudah tinggal di dalam kehidupan kita, dan kita bisa tunjukkan kepada dunia melalui kehidupan nyata kita? Saudara sekalian, selama kita menjadi orang percaya, bagaimanakah kita bisa menghasilkan buah roh? Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, adakah kita terus untuk menghasilkan buah-buah roh itu kepada Tuhan? Dunia boleh melihat bahwa hidup saya dan saudara sebagai orang yang memiliki Kristus Yesus, yang dipenuhi oleh roh Allah, harus berbeda. Harus berbeda. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Dan yang ketiga yang kita melihat adalah ketetapan hati. Saudara sekalian, di dalam Daniel pasal yang ke-8, saya coba membandingkan hal ini dengan apa yang terdapat di dalam Daniel pasal yang ke-1.
Daniel 1 ayat yang ke-8 dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudara sekalian, dalam peristiwa ini kita melihat bagaimana Daniel bersama dengan ketiga temannya, ya saudara, yaitu Misael. Jadi mereka dikasih nama, kalau Daniel disebut Belsasar, Hanaya dinamai Sadrak, kemudian Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Jadi ada Daniel, Hanaya, Misael, dan juga Asaria. Mereka adalah 4 pemuda yang merupakan orang-orang yang diambil oleh Babel, oleh bangsa Babel dari Yehuda. Kemudian mereka dibawa ke Babel. Mereka adalah orang-orang pembuangan. Dan mereka adalah orang-orang pilihan yang merupakan keturunan bangsawan dan orang yang berpendidikan. Saudara sekalian, Babel atau Raja Nebukadnezar ingin memakai mereka, orang yang bijak, untuk dipersiapkan menjadi orang-orang yang akan bekerja di kerajaan Babel saat itu. Namun sebelum mereka dipersiapkan, sebelum mereka dipekerjakan, mereka dipersiapkan mulai dari pendidikan mereka, kemudian dengan asupan makanan yang ada. Tapi makanan yang diberikan kepada mereka, Daniel melihat bahwa makanan itu adalah sudah dipersembahkan kepada berhala atau kepada dewa yang disembah oleh bangsa Babel. Dan di sini kita melihat bagaimana Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan. Saudara, saya ambil kata berketetapan di sini. Kalau dalam konteks Daniel adalah bagaimana dia punya ketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan-makanan. Kita bandingkan lagi dengan Yosua. Dalam pasal yang ke-24, ketika Yosua berketetapan hati untuk tetap menyembah kepada Allah, dia memberikan tawaran kepada umat Israel. Jadi di masa tua daripada Yosua, dia mengingatkan kepada bangsa Israel, kalau kamu mau menyembah Allah, silakan kamu menyembah Allah. Dan Yosua menetapkan dirinya, meneladankan dirinya, bahwa aku akan menyembah kepada Allah yang sudah menuntun mereka keluar dari bangsa Mesir sampai ke tanah Kanaan. Saudara sekalian, ketetapan hati ini adalah sangat penting untuk kita miliki juga dalam kaitan dengan menjadi saksi Tuhan. Apa itu ketetapan hati? Ketetapan hati itu memiliki pengertian kemampuan menguasai diri secara sadar. Ya saudara, kemampuan menguasai diri kita secara sadar. Misalnya, kemampuan untuk menjaga kondisi badan. Kalau kita saat-saat ini ada di dalam suasana virus corona di mana-mana, dan dikatakan bahwa belum ditemukan vaksin untuk penyembuh virus ini. Tetapi para ahli berkata bahwa kita bisa menolak virus itu masuk dalam kehidupan kita kalau kita menjaga stamina tubuh kita. Kita menjaga tubuh kita dengan pola makan yang baik supaya imun-imun yang ada di dalam tubuh kita baik, sehingga itu bisa menolak ketika virus itu datang. Saudara sekalian, untuk kita bisa memiliki imun yang kuat, untuk kita bisa memiliki daya tahan tubuh yang kuat, maka perlu ketetapan hati untuk kita menjaganya. Dengan cara apa? Dengan makan teratur, dengan pola tidur yang baik, dengan asupan-asupan suplemen mungkin yang diperlukan oleh tubuh. Kita lakukan itu dengan ketetapan hati kita. Kemudian juga misalnya mengenai emosi kita atau tindakan, gaya hidup. Saudara sekalian, semua itu perlu ketetapan hati untuk kita bisa mengelola emosi kita. Saat kita mungkin marah, padahal kita sudah punya keinginan, aku nggak mau gampang marah. Tapi saudara sekalian, kalau kita tidak punya ketetapan hati untuk mengontrol diri kita, maka saat emosi kita mulai tergoda, saudara sekalian, kita begitu cepat untuk lampiaskan. Tapi kalau kita sudah punya tekad bahwa aku mau supaya aku tidak gampang marah, ini adalah ketetapan hati kita. Maka ketika godaan itu datang untuk merangsang kemarahan kita, kita katakan, kita elus-elus dada kita mungkin, Stephen, jangan kamu lampiaskan kemarahan. Nah ini saudara sekalian, perlu adanya ketetapan hati. Ketetapan hati ini bukanlah sifat bawaan. Jadi bukan karena kita diturunkan mewarisi dari orang tua kita bahwa kita punya ketetapan hati. Tidak. Ketetapan hati ini adalah sebuah kemampuan yang terus kita harus bangun di dalam diri kita. Nah saudara sekalian,
dalam kaitan dengan kita menjadi saksi Tuhan. Tidak sedikit orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Allah. Mereka ingat, tahu setiap momen tahunan dalam merayakan peristiwa Pentakosta, bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi saksi Tuhan. Tetapi mungkin itu akan kita lakukan dalam beberapa bulan ke depan ini. Tapi sesudah itu kita mulai lupa. Ingat dengan godaan, bahwa ada godaan duniawi, ada godaan daging kita, ada godaan daripada iblis. Ketika itu datang kepada kita, tidak sedikit bukan sebagai orang Kristen, kita mulai lupa. Mungkin kita sudah mulai enggan untuk menjadi saksi Tuhan. Nah, hal yang bisa menolong supaya keengganan itu jangan sampai terulang lagi dalam hidup kita, milikilah saudara ketetapan hati. Di mana kita sudah menetapkan dalam hati kita, apapun yang terjadi di depan, saudara, aku mau untuk tetap ingat dengan tanggung jawab yang Tuhan beri dalam hidup saya, menjadi saksi Tuhan. Kalau kita tidak punya ketetapan hati, maka begitu mudah saya dan saudara untuk mengabaikan atau kita lupa melakukan tanggung jawab Tuhan. Jadi ketetapan hati ini akan menolong saya dan saudara untuk tetap melakukan tanggung jawab, menjadi saksinya. Dan ini juga saudara sekalian, sepanjang kisah para rasul, kalau kita melihat bahwa para murid gereja-gereja mula-mula ketika mereka ada di bangsa Romawi maupun di sekitaran itu, kita melihat bagaimana pengalaman-pengalaman penderitaan itu begitu mewarnai hidup mereka. Karena apa? Karena Injil Tuhan. Karena imannya kepada Tuhan, seakan-akan penderitaan, aniaya itu begitu akrab di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara sekalian, kalau engkau dan saya tidak punya ketetapan hati untuk kita menjadi saksi Tuhan, maka ketika kita mendapati adanya tantangan, ancaman di sana, kita mulai mundur dan kita pura-pura lupa dengan tanggung jawab yang ada. Tapi kalau engkau dan saya sudah dipenuhi oleh Roh Allah dan kita punya ketetapan hati untuk menjalankan tanggung jawab, apapun rintangan yang ada di depan, aku tetap akan maju. Sekalipun nyawaku harus kehilangan nyawa sekalipun, aku tetap akan menjalankan tanggung jawab. Saudara, ini penting untuk kita lihat. Roh Allah ketika memenuhi hidup kita, Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Tetapi bukan berarti kita harus pasif, hanya menanti janji Tuhan dan kemudian kita seakan-akan cuma mengharapkan ketika Tuhan memenuhi hidup kita dengan Roh Allah, kemudian itu yang menjadi pendorong bagi kita untuk melaksanakan tugas yang Tuhan beri. Baik, tetapi tidak cukup kalau hanya demikian. Kita harus punya ketetapan hati. Yang saya lihat ini adalah merupakan bagian kita. Bagian kita untuk bekerja sama dengan bagian Allah. Tuhan memberikan rohnya kepada kita, memenuhi kita dengan kuasanya untuk kita pergi menjadi saksi Tuhan, dan kita mau menetapkan hati kita untuk juga terus mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan beri. Ketetapan hati itu karena kita tahu bahwa tanggung jawab yang Tuhan beri menjadi saksi Tuhan itu adalah hal yang sangat penting untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya semua orang, semakin banyak orang yang dapat menyongsong ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita. Kalau bisa tidak ada orang di dalam dunia ini yang tertinggal, tapi semuanya boleh bersama-sama terangkat bersama dengan Tuhan. Dan itu terjadi kalau kita mau untuk menjalankan tanggung jawab itu, menjadi saksi Dia. Saudara sekalian, bila firman Tuhan ini boleh menguatkan dan meneguhkan kita, mari saudara kita tundukkan kepala. Kita berdoa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kami punya ketetapan hati Tuhan, untuk terus menjadi saksi-Mu. Di tengah kesulitan dan juga banyak sekali tantangan-tantangan yang menghadang di depan kami. Ya Tuhan, ketika kami mau bekerja sama dengan Roh-Mu yang kudus, kuasa Allah yang melengkapi kami, dan kami mau menetapkan hati kami untuk terus menjalankan tanggung jawab Tuhan, maka setiap tantangan sebesar apapun kami tetap bisa hadapi. Dan kami tetap akan terus mewartakan Injil-Mu, menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Karena masih banyak orang yang belum mendengar Tuhan.
belum mendengar dan belum tahu akan apa yang Tuhan Yesus sudah perbuat bagi kami umat manusia. Tuhan tolong pakai kami setiap yang mendengar, supaya kami mau menjadi saksi-saksinya Tuhan, dengan penuh semangat menceritakan perbuatan Allah, menceritakan melalui perkataan kami, menceritakan melalui perbuatan kami yang telah diubahkan oleh Tuhan, perbuatan hidup kami yang lahir karena roh Tuhan yang sudah mengubah hidup kami, memiliki karakter-karakter dan sifat ilahi itu, sehingga orang boleh melihat ada sebuah perbedaan yang tampak di dalam hidup kami, yang bukan kami buat-buat, tetapi karena itu memang sudah menjadi darah dan daging kami, karena Roh Kudus-Mu sudah menyatu di dalam hidup kami, menggantikan setiap sifat kemanusiaan kami yang lama dengan sifat dan karakternya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua kami yang mendengar. Biarlah Roh Tuhan yang terus memakai kami, menolong kami untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, menolong kita, memampukan kita menjadi saksinya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, firman Tuhan telah kita selesai, dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita. Shalom.